Selesai sudah nasib Nyck de Vries di F1. Kalimat itu mungkin terkesan terlalu awal untuk kami ucapkan, tapi pada faktanya, karir de Vries cepat atau lambat akan segera berakhir di AlphaTauri. Nasib de Vries memang menggantung tidak jelas dengan kesulitan yang ia alami pada musim debutnya di F1 2023. Rangkaian hasil buruk membuatnya terkena ultimatum dari penasehat Red Bull, yaitu Dr. Helmut Marko, untuk segera improve performanya dalam 3 balapan, terhitung dari GP Monaco sampai GP Kanada. Setelah mendapat ancaman tersebut, penampilan de Vries sejatinya sempat membaik di Monaco dan Catalunya, di mana ia mampu lolos ke sesi Q2 di kedua race tersebut dan finish di dalam 15 besar, serta kecepatannya tidak terlampau jauh dari Yuki Tsunoda. Namun, de Vries kembali anjlok di GP Kanada dan mencapai titik nadir ketika ia terlibat insiden konyol dengan Kevin Magnussen di tikungan ketiga dan membuatnya finish di posisi 18. Performa mantan pembalap tes Mercedes ini tidak menunjukkan tanda-tanda membaik di GP Austria dengan tempati posisi paling belakang di sesi kualifikasi dan lagi-lagi terlibat konfrontasi dengan Magnussen saat race. De Vries mendorong Magnussen sebanyak 2 kali sepanjang balapan, di mana salah satunya ia dihukum penalti 5 detik karena sampai memaksa pembalap Haas tersebut melebar ke gravel di tikungan ke-6. Karena manuver bertahan de Vries yang kacau, Magnussen sampai menyebut jika gaya balap pembalap AlphaTauri itu menggambarkan keputusasaannya terhadap tekanan yang didapat di internal tim untuk bisa memperjuangkan masa depannya di sana. Jika melihat situasi yang terjadi saat ini, kemungkinan semua usaha de Vries untuk mempertahankan kursinya di tim akan sia-sia. Hal itu karena pembalap Belanda ini bukan pilihan utama dan tidak semua pihak setuju dengan penunjukan de Vries sebagai pengganti Pierre Gasly. Pekan lalu, dalam sebuah podcast, Helmut Marko melontarkan pernyataan yang cukup memancing berbagai reaksi soal nasib de Vries di AlphaTauri. Helmut mengakui jika terdapat perbedaan pendapat antara dirinya dengan Christian Horner selaku tim prinsipal dan CEO dari Red Bull Racing. Meski sebelumnya ia sempat mengejar Colton Herta, yang secara regulasi mustahil untuk diambil, Helmut Marko mengatakan ia setuju soal pemilihan de Vries sebagai pengganti Gasly. Namun, berbeda dengan Horner yang tidak menyukai opsi tersebut. Helmut kemudian lanjut dengan mengakui kalau pilihan Horner sepertinya benar untuk saat ini jika melihat performa de Vries yang angin-anginan, dan diyakini jika dia lebih memilih untuk menggait Mick Schumacher atau Liam Lawson ke AlphaTauri. Nama de Vries sendiri muncul dipercaya setelah ia disarankan oleh Max Verstappen dengan dasar performa apiknya ketika melakoni debut race di GP Italia bersama Williams sebagai pengganti Alex Albon. Verstappen membantu merekomendasikan de Vries kepada Christian Horner dan Helmut Marko. Karena tim sudah kehabisan opsi setelah gagal melobi FIA soal Colton Herta dan pembalap akademi yang kurang memikat, akhirnya diputuskan jika Nyck de Vries dipilih untuk menjadi rekan setim dari Tsunoda. Pemilihan de Vries juga bukan sekedar dari rekomendasi Verstappen saja, tapi mengingat pengalamannya membalap di ajang balap lain dan prestasinya sebagai juara dunia Formula E tentu jadi faktor krusial di balik pemilihannya. Tetapi prestasi dan pengalaman itu malah jadi bumerang bagi de Vries karena membuat tekanan yang ia terima menjadi sangat besar. Ekspektasi publik dan tim tentu tinggi jika melihat pengalamannya. Namun sayangnya, de Vries justru kesulitan beradaptasi dengan level kompetisi F1 yang terlampau intens, ditambah dengan lingkungan Red Bull yang memang tidak segan-segan dalam menekan pembalapnya. Jika tidak kuat, maka mentalnya yang akan goyah terlebih dulu dan ini sangat terlihat pada performa di GP Kanada serta Austria yang gerusak-gerusuk, yang kemudian akan berpengaruh ke sulitnya melakukan improvement di setiap akhir pekannya. Pernyataan Helmut Marko yang terus-menerus menyudutkan de Vries dan perbedaan pendapat soal pemilihannya menunjukkan jika sang pembalap tidak mendapat dukungan penuh dari tim atau atasan. Padahal, dukungan atau support adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh de Vries saat ini, untuk setidaknya bisa memberi keyakinan jika masih ada kepercayaan yang diberikan tim kepada dirinya. Tetapi itu tidak didapat oleh de Vries, yang sekali lagi bukan sosok pembalap yang diinginkan oleh tim. Meski ia masih mendapat support yang cukup dari Franz Tost, namun tim prinsipal AlphaTauri ini secara terbuka juga mengatakan kalau sebenarnya ia ingin Mick Schumacher yang masuk ke tim, dengan melabelinya sebagai pembalap yang jauh lebih baik daripada stigma yang ada di luar sana. Di titik ini, Magnussen mungkin benar jika de Vries sudah ada di fase putus asa karena menyadari kalau ia bukan pembalap yang diinginkan tim. Pembalap yang punya darah Indonesia ini mungkin sudah tahu kalau seberapa keras usahanya, itu tidak akan membantu masa depannya di AlphaTauri, yang memang sudah tamat sedari awal.
De Vries hanyalah pembalap yang dimanfaatkan Red Bull untuk mengisi gap atau kekosongan kursi ketika pembalap akademi mereka belum siap. Perbedaan pendapat antara Helmut Marko dengan Christian Horner membuat kami tidak melihat peluang yang pasti mengenai nasibnya musim depan di F1. Karirnya bahkan bisa diakhiri lebih cepat jika performa De Vries makin menurun dan dianggap sudah tidak tertolong lagi sebelum jeda musim panas. Yang jelas, jika diibaratkan pepatah, maka di atas langit masih ada Helmut Marko. Selama masih ada sosok Helmut Marko yang bagaikan Lord di dalam internal keluarga Red Bull, maka semua usaha De Vries akan sia-sia jika ia sudah berkehendak. Gaya manajemennya yang frontal dan tidak pandang bulu sudah menjadi ciri khas yang membuat Red Bull terkenal dengan lingkungan kerjanya yang keras. Namun itu jugalah yang membuat tim ini meraih kesuksesan yang besar di F1 dan menghasilkan talenta-talenta berbakat di dunia balap. Sekarang cepat lambatnya akhir dari perjalanan De Vries akan ditentukan oleh siap atau tidak sosok pembalap yang akan menggantikannya. Jika tim ingin memilih Liam Lawson atau Ayumi Iwasa sebagai pembalap akademi potensial, maka De Vries kemungkinan besar akan bertahan sampai akhir musim. Lawson dan Iwasa masih berkompetisi di luar, dan mereka butuh jam terbang yang lebih matang untuk bisa debut di F1, paling cepat pada 2024 mendatang. Tetapi, nasib De Vries bisa berakhir lebih cepat jika Daniel Ricciardo bersedia dan dinilai sanggup untuk menggantikan posisinya di AlphaTauri di pertengahan musim. Seperti yang kita tahu, Red Bull akan mengevaluasi kemampuan Ricciardo di tes ban Pirelli pekan depan di Silverstone. Selain dari skill, mereka juga akan mengulik lebih dalam motivasi Ricciardo jika memang ia ingin kembali ke F1. Christian Horner mengatakan kalau sejauh ini Ricciardo sudah bekerja keras untuk meyakinkan tim kalau dia masih layak di F1 dengan membantu tim lewat simulator. Ricciardo meski menegaskan jika ia hanya ingin membalap di tim besar dengan mobil bagus, tapi tidak ada salahnya mencoba semusim di AlphaTauri sebagai pembuktian kalau ia belum habis dan masih layak balapan di level tertinggi. Apalagi pembalap 34 tahun ini dinyatakan siap dan mau membalap di tim sekelas AlphaTauri, maka De Vries bisa ditendang di jeda musim panas. Selain dari lingkungan Red Bull, ada rumor juga jika Helmut Marko ingin melihat opsi-opsi di luar circle mereka. Salah satunya adalah Alex Palou yang saat ini tampil sangat kuat di IndyCar dan sedang memimpin klasemen dengan meyakinkan. Meski Palou berstatus sebagai pembalap cadangan McLaren, seharusnya itu tidak akan jadi masalah jika Helmut Marko bisa memberikannya kursi F1 secara instan bagi pembalap 26 tahun tersebut. Jadi, siapa yang akan gantikan De Vries? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like serta subscribe untuk konten F1 lainnya.